Aku memang ingin mereka saling membunuh. Tapi bukan sekarang saatnya. Aku masih membutuhkan mereka untuk kepentinganku. Aku harus menghentikannya. Aku tidak akan pernah menikah denganmu, Indrasena. Jangan coba-coba kamu lakukan itu aja. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu melukai dirimu sendiri. Karena kamu harus menikah dengan aku. Ayo, cepat lindungi Gusti Ratu. Sinilah, baik. Aku harus bisa melindungi Gusti Ratu. Aku harus melindungi Gusti Ratu. Gusti Ratu. Gusti Ratu tidak apa-apa. Bakar dia. Hentikan perbuatan kalian. Jangan menyerang Gusti Ratu. Menyingkir kamu dan Roland. Kesalahan Gusti Ratu tidak patut terbela. Beliau tidak bersalah. Jadi tolong, hentikan perbuatan kalian menyakitinya. Serang dia. Suasana semakin memanas. Ini Cemplon, kamu harus melakukan sesuatu. Buat Damarwulan tidak bisa menyelamatkan Gusti Ratu dan tidak berkutik melawan penduduk. Baik, Kanjeng Pati. Aku akan menuruti semua permintaan Kanjeng. Layang Seto, Layang Kumitir, kerahkan seluruh prajurit Majapahit untuk mengepung tempat itu. Jangan biarkan Damarwulan dan Gusti Ratu lolos dari situ. Jadikan alun-alun itu lautan api dan buat Gusti Ratu dan Damarwulan terbakar hidup-hidup meregang nyawa. Dan jangan biarkan mereka lolos dari sana. Baik, Romo.
Damarula, bawa Gusti Ratu dari sini. Selamatkan Gusti Ratu. Biar aku yang menghadapi mereka. Baik. Lurai! Lurai! Dayun, bantu aku menghadapi mereka. Enggak, Lurai! Dayun, jangan bunuh mereka. Mereka sedang kerasukan. Kita bantu menyadarkan mereka. Cukup pukul dadanya saja. Enggak, Lurai. Lepaskan aku. Aku harus berada di sini untuk membersihkan nama baikku. Kalau aku bersembunyi, itu sama saja aku mengakui semua yang mereka pikirkan tentang aku. Tapi Gusti Ratu, ini bukan saatnya untuk berbicara pada mereka. Gusti Ratu bisa terbunuh di tangan mereka. Tapi Damarwulan, Sudahlah Gusti Ratu, tidak ada pilihan lain selain pergi dari sini. Ayo Gusti Ratu. Ayo. Prajurit! Jangan biarkan dia lolos! Jangan halangi kami, Paman Subala! Kami harus mengejar mereka! Jangan pernah halangi kami, Paman. Damarwulan dan Gusti Ratu sudah bersalah. Mereka harus dihukum. Tidak, aku tidak percaya. Gusti Ratu tidak bersalah. Ini pasti perbuatan kalian. Bohongan apa lagi yang telah kalian lakukan kepada penduduk Majapahit? Beraninya Paman menuduh kami. Kemas! Tega sekali mereka. Membenci ratunya sendiri. Kita jangan pedulikan mereka. Sebaiknya kita mengejar Damarwulan dan Gusti Ratu demi mendapatkan penjelasan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa mereka begitu membenci Gusti Ratu? Enggak, Lurai. Kurang ajar! Kalau saja Damarwulan dan Mina Jingo tidak muncul,
Pasti para penduduk itu sudah membuat Gusti Ratu hangus terbakar. Dan Majapahit benar-benar menjadi milikku. Kalau begitu, aku harus membunuh Damar Wulan. Karena kematian Damar Wulan membuatku aman. Dan aku bisa terus menjalankan semua rencanaku. Tidak seharusnya kamu membawaku pergi seperti ini, Damar Wulan. Aku yakin, aku pasti bisa menghadapi rakyatku sendiri. Ampun beribu ampun Gusti Ratu. Tapi hamba tidak yakin dengan amarah mereka. Apakah mereka mau mendengarkan perkataan Gusti Ratu atau tidak? Karena mereka semua sudah termakan oleh perkataan Patih Loh Gender. Apa maksudnya? Kanjeng Patih Loh Gender lah yang berada di balik semua ini. Dia sengaja memposisikan Gusti Ratu di posisi yang salah dan sengaja membuat mereka untuk membenci Gusti Ratu. Itu tidak mungkin. Aku tahu benar seperti apa patihku. Hamba berkeyakinan sama dengan Damar Wulan, Gusti Ratu. Mungkin saja Patih Loh Gender sengaja menyingkirkan Gusti Ratu untuk mendapatkan tahta kerajaan Majapahit. Ampun beribu ampun Gusti Ratu. Tapi kami berdua punya keyakinan yang sama seperti Damar Wulan. Karena kami begitu sering mendengar rencana jahat Kanjeng Patih Loh Gender. Kali ini, tolonglah percaya kepada kami. Aku tidak yakin Patih Loh Gender akan mengkhianatiku. Dia begitu perhatian dan sangat menyayangiku. Bahkan rasa sayangnya padaku melebihi rasa sayangnya pada Anjasmara, anak kandungnya sendiri. Bisa saja semua sudah direncanakan, Gusti Ratu. Aku tetap tidak percaya. Aku harus bertemu dengan Patih Loh Gender dan meminta penjelasan atas semua yang terjadi. Tapi jangan saat ini Gusti Ratu. Sangat berbahaya jika Gusti Ratu kembali ke Majapahit. Sebaiknya tetaplah bersembunyi. Biarkan kami yang akan menjelaskan kepada rakyat. Buat apa aku terus mendengarkan perkataan dari murid pembunuh ayahandaku? Menyingkirlah dan jangan menghalangi jalanku. Gusti Ratu, hentikan langkah Gusti Ratu. Hamba mohon Gusti Ratu. Gusti Ratu dalam bahaya. Gusti Ratu harus secepatnya pergi dari sini. Ayo Gusti Ratu. Kali ini percayalah pada hamba. Gusti Ratu harus pergi dari sini.
Kalau memang Gusti Ratu keberatan pergi dengan hamba, pergilah bersama Adipati Minak Jinggo. Karena sekarang dia sudah mendapat gadawasinya. Gusti Ratu pasti akan aman bersamanya. Bagaimana ini? Aku memang sedang meragukan kesetiaan Damarwulan padaku dan pada Majapahit. Tapi bukan berarti juga aku sepenuhnya percaya pada Minak Jinggo. Gusti Ratu, jika Gusti Ratu lebih tenang bersama Damarwulan, kamu harus membawa Gusti Ratu. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Kalian harus pergi sekarang juga. Ayo. Kenapa dibiarkan pergi Gusti Ratu dengan Damarwulan? Seharusnya Lurai yang pergi dengan Gusti Ratu. Itu kesempatan Lurai. Dayo, ini bukan saatnya mementingkan perasaan. Sekarang, kita harus mementingkan keselamatan Gusti Ratu ketimbang cinta atau cemburu. Dan sekarang, kamu harus ikut denganku. Kita cari Roh Gendar. Kekacauan ini, semua ulahnya karena dia. Ini semua terjadi. Enggak, Lurai. Indrasena, mau apa lagi kamu? Kenapa kamu tidak pernah membiarkan aku hidup tenang, Indrasena? Kenapa? Karena kamu itu milikku, Anjasmara. Dan kemanapun kamu pergi, kamu tidak akan pernah bisa lepas dari genggaman aku. Berapa kali aku bilang kepadamu, Indrasena, aku tidak akan pernah bisa mencintaimu. Tolong, jangan pernah memaksakan kehendakmu seperti ini. Tapi aku itu mencintai kamu, Anjasmara. Dan aku menginginkan kamu untuk menjadi istri. Itu tidak akan pernah terjadi, Indrasena. Sekalipun kamu membunuhku, aku akan tetap mencintai denganmu. Bukan kamu. Aku tidak akan pernah membunuhmu. Bahkan menyakitimu pun tidak. Justru sebaliknya. Aku akan menghabisi dan membunuh laki-laki yang sudah berhasil merebut hati kekasih. Dan nyawa Damarwulan sudah berada di genggaman aku. Dan kamu itu milikku. Selamanya tidak akan ada yang bisa memilikimu kecuali aku. Selamanya. Jangan mendekat. Dan jangan pernah sentuh aku, Indrasena. Ini jadi terakhir kalinya kamu bisa menolong aku, Anjasmara. Karena setelah kamu menjadi istri, mau tidak mau, kamu itu harus tunduk padaku. Nyi Perenjak, siapkan dia untuk menjadi pengantinku. Indrasena, ada pesan dari Patih Logenda. Kamu harus segera ke Majapahit. Baik, Bunda. Tapi tolong jaga Anjasmara. Jangan sampai dia berhasil kabur lagi. Karena setelah dari Majapahit, aku akan menikahinya. Nyi Perenjak, cepat bawa dia. Lepaskan aku. Kamu mau bawa aku kemana? Lepaskan aku. Lepas. Ayo. Berani kamu memberontak, maka sisir ini akan memakan api yang akan membakar. Mengerti kamu? Aku tidak percaya. Baiklah. Bagaimana? Kamu lihat itu, Anjasmara? Kamu mau mati seperti itu? Andai saja kamu tidak dicintai anakku, sudah aku bunuh kamu. Masalah saja di sini. Kalau saja bukan karena Kanjeng Indrasena yang memintaku untuk melayani, pasti aku sudah membunuhmu, Anjasmara. Keberadaanmu sangat menghalangi aku untuk mendapatkan Damarwulan. Aku tidak boleh tinggal diam membiarkan Indrasena menikahiku. Aku harus pergi dari tempat ini. Anjasmara, apa yang kamu lakukan? Cepat singkirkan sisir ini dari leherku. Anjasmara, jauhkan sekonde itu. Tidak. Aku tidak akan melakukan itu. Kalau kamu tidak ingin aku menyakiti dia, cepat keluarkan aku dari sini, cepat! Itu tidak mungkin. Kamu tidak akan pernah keluar dari sini.
Berani kamu melawan. Kesabaranku sudah habis. Dan kamu akan menyesal karena kamu sudah melawanku. Mengerti kamu? Lepaskan aku, lepas! Diam! Atau aku akan membunuhmu. Mau apa kamu? Hentikan! Hentikan Perenjak! Kurang ajar kamu, Nyai Perenjak. Apa yang kamu lakukan pada Anjasmara? Apa kamu memberinya racun? Dia bisa mati. Aku tidak akan mengizinkan kamu untuk membawa Anjasmara. Tapi Indrasena, Apa? Kamu meragukan aku untuk menjaganya? bukan seperti itu. Tapi aku hanya mencemaskannya. Aku takut Damar Wulan masih terus mencarinya. Yang aku sangat takutkan, kalau dia menggagalkan pernikahan kamu dengan putriku. Itu tidak mungkin terjadi. Kamu tidak bisa meremehkannya, Indrasena. Hanya satu aku minta. Hanya satu yang aku pinta. Kamu memenuhi janjimu, Logenda, untuk menikahi aku dengan Anjasmara. Sekarang, cepat nikahkan aku dengan Anjasmara. Kamu pasti akan menikahi Anjasmara. Tapi kamu tahu sendiri, Anjasmara sangat mencintai Damar Wulan. Maka dari itu, kalau kamu ingin menikahi Anjasmara, kamu harus membunuh Damar Wulan terlebih dahulu. Kamu tidak usah mengingatkan aku. Karena aku pasti akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Kalau begitu, izinkan aku bertemu dengan Anjasmara. Aku sangat merindukannya. Tapi untuk apa? Aku tidak akan mengizinkan satu orang pun menemui Anjasmara sampai aku benar-benar menikahinya. Tapi aku ini romonya. Aku juga yang nantinya akan menikahkan kamu dengan putriku. Itu tidak berlaku untuk. Karena tanpamu, aku pasti bisa menikahi Anjasmara. Rogeni, jangan merusak kesepakatan kita. Atau aku akan berubah pikiran. Baiklah Indrasena. Semua terserah kamu. Aku akan ikuti permainan kamu. Aku sangat membutuhkan kematian Damar Wulan. Dan kamu dapat memiliki Anjasmara. Kurang ajar kamu, Indrasena. Lihat saja, kalau kamu sudah berhasil bunuh Damar Wulan, aku akan habisi kamu. Dan setelah aku membunuh Damar Wulan, aku juga akan menghabisi kamu, Logenda. Aku tidak sebodoh itu yang bisa kamu manfaatkan begitu saja. Kurang ajar Indrasena. Memangnya siapa dia? Berani-beraninya dia melarangku bertemu dengan Anjasmara dan berani menahan Anjasmara. Semoga saja dia berhasil secepatnya membunuh Damar Wulan. Kalau tidak, Damar Wulan tetap akan menjadi penghalang untukku. Hamba mohon maaf, Kanjeng Patih. Menurut hamba, terlalu lama kalau kita mengharapkan Indrasena melakukannya. Karena Damar Wulan tidak mudah untuk dibunuh. Lalu? Hamba punya cara untuk memancing Damar Wulan keluar dari persembunyiannya dan menyerahkan diri. Bagaimana? Apakah Kanjeng Patih lupa? Kita sudah menyekap orang tua Damar Wulan. Dan itu bisa kita jadikan senjata untuk membunuh Damar Wulan. Kamu benar nih Cemplon, kita masih punya senjata. Terima kasih sudah mengingatkanku. Langseto, Lai Kumitir. Iya, Romo. Apa yang harus kami lakukan? Kalian akan aku beri tugas secara khusus. Kalian harus pergi ke tempat penyekapan orang tua Damar Wulan. Dan kita akan membuat mereka mati perlahan-lahan. Baik, Romo. Kami akan segera ke sana. Ayo, Komite. Ayo, Romo. Bopo, Biung, Kenapa Damar Wulan berhenti? apa yang dilakukan Patih Logender pada mereka? Aku juga tidak bisa meninggalkan Gusti Ratu. Siapa yang akan menjaganya? Jangan khawatir, Damar. Pergilah kamu menyelamatkan orang tuamu. Aku akan menjaga Gusti Ratu.
Maaf Gusti Ratu, ada hal penting yang harus hamba selesaikan. Untuk sementara ini, guru hambalah yang akan menjaga Gusti Ratu selama hamba pergi. Aku tidak mau bersama orang yang sudah membunuh orang tuaku Damar Wulan. Damar Wulan, tunggu! Tunggu. Aku tidak mau dijaga olehmu. Kamu adalah pembunuh ayahandaku, Dan. Jangan kamu pikir aku akan tinggal diam kepada pengkhianat Majapahit. Ya! Jangan, Gusti Ratu! Tidak, Gusti Ratu. Hamba bukan pembunuh. Bukan hamba yang melakukannya. Aku tidak akan mempercayaimu, Dan. Ya! Ya! Gawat, aku tidak bisa mengalahkannya. Bisa-bisa aku tidak selamat juga. Sebaiknya aku pergi saja dari sini. Tunggu, Gusti Ratu. Jangan pergi. Gusti Ratu, mau kemana? Apa barusan? Seperti ada yang mengikutiku. Apa itu udara? Atau ratri gelis? Ya. Kamu yang telah menyebabkan kematian Biung. Aku akan membalas. Ya, tunggu Nyisana. Kenapa tiba-tiba kamu menyerangku? Diam kamu, jangan banyak bicara. Kamu telah menyebabkan kematian Biung. Dan aku tidak akan tinggal diam. Aku akan membalasnya. Ya! 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 Gelis, sepertinya Gusti Ratu sudah pergi sangat jauh dari sini. Atau mungkin Gusti Ratu malah bersembunyi di satu tempat. Kita harus berpencar, Gelis. Kamu ke arah timur, aku ke arah barat. Nanti kita bertemu lagi di sini. Baik kalau begitu. Jangan ikut campur. Tidak. Aku tidak akan membiarkan kamu membunuh Kanjeng Gusti Ratu Majapahit. Aku akan membalaskan dendamku. Karena secara tidak langsung dia yang telah membunuh ibuku. Kamu jangan salah paham dan terhasut. Tidak mungkin Kanjeng Gusti Ratu menyuruh orang untuk membunuh rakyatnya sendiri. Jadi, dalam hal ini, Kanjeng Gusti Ratu tidak bersalah. Aku tidak akan berhenti sebelum dia mati. Aku tidak mau menyakiti gadis ini. Sebaiknya aku membawa Gusti Ratu dari sini. Itu jalan yang paling baik daripada harus membahayakan hidupnya dan membiarkannya diserang oleh rakyatnya yang sudah terhasut. Ayo Gusti Ratu. Lepaskan aku. Aku bilang lepaskan aku. Aku tidak mau dilindungi olehmu. Tenang Kanjeng Gusti. Ini adalah cara terbaik untuk Kanjeng Gusti. Lihat saja. Saat aku bisa kembali ke Majapahit, akan kuperintahkan prajurit untuk menangkapmu dan membunuhmu. Karena kamu sudah membunuh ayahandaku. Tenang, tenang Kanjeng Gusti. Jaga Dewa Batara. Apa yang terjadi? Coba, Kanjeng Gusti lihat sendiri kan.
Di luar sini sangat berbahaya sekali. Sekarang, seluruh rakyat Majapahit sedang membenci Kanjeng Gusti. Apalagi perempuan yang tadi. Ayo, Kanjeng Gusti. Kurang aja. Kau pasti kaki tangannya Gusti Ratu. Sekarang terimalah ini. Ya! Aku tidak akan menghabiskan tenagaku untuk melawan kamu. Karena yang aku ingin adalah Gusti Ratu Kencana Wungu. Kamu jangan pernah bermimpi untuk bisa menghabisi Gusti Kencana Wungu. Terimalah ini. Heh! Aku tahu bahwa Ibu Harum mati karena melawan pajak yang dinaikkan 2 kali lipat oleh Legender. Itu atas namamu. Aku tidak percaya. Mana mungkin Patih Gender melakukan hal tercela seperti itu? Itu tidak mungkin. Gusti Ratu, tempat ini paling aman untuk Gusti Ratu. Di luar itu sangat berbahaya, Gusti. Benar, Gusti Ratu. Semua orang saat ini sedang marah. Semua orang ingin membuat huru-hara dan juga kekacauan. Kalau Gusti Ratu keluar, akan sangat membahayakan diri Gusti Ratu. Ini semua karena ulah Legender. Jadi Kanjeng Gusti harus percaya padaku. Bagaimana ini? Penjelasannya sangat masuk akal. Tapi aku benar-benar tidak percaya Patih Gender melakukan semua ini. Sementara Patih Gender bilang kalau udaralah yang membunuh ayahku. Hentikan! Sekali lagi, kalian menyakiti orang tuaku. Kalian akan menerima balasannya. Damar Wulan. Akhirnya kamu keluar juga, Damar Wulan. Lanceto, naik kumiter. Bawa pergi orang tua itu. Baik, Romo. Coba saja kalau berani. Aku tidak akan membiarkan kalian. Lakukan sesuatu nih, Cemplon. Pasti ada yang mempermainkan aku. Kami akan selalu melindungi Damar dari siapapun yang mengancam keselamatannya. Termasuk kamu, Nyi Cemplon. Oh, rupanya Dewi Wahita dan Dewi Puyeng hanya mengacaukan semuanya. Tunggu saja pembalasanku. Kalian rasakan itu. Kalian tidak akan bisa mempermainkan aku.
Damarwulan. Lihat apa yang akan kami lakukan kepada kedua orang tuamu. Tolong kami, nak. Lakukan sesuatu. Bopo, Biu, tenanglah. Aku akan menyelamatkan kalian. Coba saja kalau kamu bisa melakukan sesuatu untuk menyelamatkan kedua orang tua kamu. Lihat itu, lihat. Damarwulan akan mati terbakar di dalam api itu. Damarwulan pasti sudah mati sekarang. Bagus nih Sempon, buat apinya semakin membesar, biar mereka terbakar sampai hangus. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus membantu Damarwulan. Laiseto, Laigumitir, apa yang kalian lakukan? Cepat kejar dia! Baik, Romo. Laiseto, Laigumitir, jangan diam saja. Cepat kejar Damarwulan. Tapi Romo, kami sudah tidak kuat lagi. Bopo, Biu, maafkan aku. Aku sudah melibatkan kalian dan membahayakan nyawa kalian berdua. Tapi sekarang sudah aman. Kembali ke kampung adalah tempat yang paling aman untuk Bopo dan juga Biu. Kamu tidak perlu minta maaf, Ger. Sebaliknya Bopo dan Biu sangat bangga denganmu. Karena kamu mau membela kebesaran dan kejayaan Majapahit. Benar, Damar. Kamu sangat membanggakan kami. Dan kami juga sangat berterima kasih kepada kedua Nyisanak ini. Mereka telah banyak membantu kami.
keris apa ini? Keris ini adalah keris pusaka. Keris ini sangat istimewa, Damarwulan. Namanya keris Segoro Geni. Bopo yakin keris ini ingin sekali ikut denganmu, Damarwulan. Kamu gunakan keris ini sebagai kebaikan, Damarwulan. Kamu musnahkan kebatilan yang dibuat oleh Elu Gendar. Baik, Bopo. Keris ini akan menjadi penumpas segala kejahatan di bumi Majapahit. Sekarang kamu pasti sudah lega kan, Damarwulan? Kamu sudah membebaskan kedua orang tuamu. Dan sekarang kamu mendapatkan keris itu. Iya, dan aku sangat berterima kasih pada Kanjeng Poyengan dan Kanjeng Wahida. Tapi, bagaimana dengan Anjasmara? Aku dengar dia sudah kembali ke Majapahit. Kalau begitu syukurlah. Tapi, perasaanku tidak enak. Kenapa ya? Mungkin itu semua karena Gusti Ratu. Jadi lebih baik sekarang kamu di sini menjaga Gusti Ratu. Biar kami berdua yang mencari informasi tentang Anjasmara. Kalian benar-benar sangat membantu. Terima kasih. Ya, kita akan mencari Anjasmara. Tapi bukan untuk membantunya, melainkan untuk membunuhnya. Betul. Dengan begitu, kita bisa menikah dengan Damarwulan. Kemana Kanjeng Adipati? Atau jangan-jangan dia sudah dikalahkan oleh Minak Jinggo? Kanjeng Adipati, syukurlah. Saya pikir Kanjeng sudah dikalahkan oleh Minak Jinggo. Mahamaya, kau harus bisa membuatku lebih kuat. Aku harus bisa mengalahkan Minak Jinggo. Baik, Kanjeng Adipati. Baik. Apa prosesnya masih lama? Sebentar lagi, Kanjeng. Sebentar lagi ramuan ini akan siap. Ramuan ini terdiri dari rempah-rempah dari Mongolia. Silakan Kanjeng Adipati. Bisa merasakannya. Kekuatanku jauh lebih kuat. Setelah ini, kekuatan Kanjeng Adipati akan lebih besar lagi. Sekarang, aku akan mencari kau. Di mana kencanamu? Rupanya Gusti Ratu ada di hutan. Baiklah, kalau begitu, aku akan ke sana untuk mencarinya dan menemukannya dan juga menangkapnya. Kanjeng Adipati, menurut saran saya, lebih baik Kanjeng tidak ke sana. Itu akan sia-sia. Kanjeng lebih baik fokus dengan tujuan utama, yaitu mendapatkan Majapahit. Karena itu
sesuai dengan cita-cita ayahanda. Kalau Majapahit sudah Kanjeng bisa kuasai, dengan mudah Kanjeng akan menjadi raja. Bukan lagi menjadi adipati di Belambangan. Dan Kanjeng bisa balas dendam kepada semua orang. Kau benar. Tujuan utamaku adalah mendapatkan tahta Majapahit. Tapi sebelum itu, aku akan balas dendamku pada Minajinggo. Kenapa Patih Logender tidak ada di istana? Kemana dia? Benar, aku sudah bertanya kepada abdi istana. Tidak ada satupun yang mengetahui di mana Patih Logender. Ada apa lu, Ray? Sebaiknya kita ke sana. Ayo. Ampun, Tuan. Siapa di antara kalian yang tahu keberadaan Minajinggo? Akan kuberikan hadiah yang sangat besar. Tapi jika kalian tidak tahu, maka bersiap-siaplah menerima siksaan. Ampun, Tuan. Hamba tidak tahu, Tuan. Prajurit, bakar semuanya. Hancurkan semuanya. Dengan begitu, Minajinggo pasti akan keluar. Bukan hanya Minajinggo saja, tapi juga Damar Wulan, Kanjeng Adipati. Dan ini bagus. Dengan ilmu yang sudah Kanjeng Adipati miliki, bukan hanya Minajinggo, tapi juga Damar Wulan akan mati. Ya, itu. Ada apa lagi? Kisanak, ada apa ini? Kenapa mereka terlihat ketakutan? Kami harus segera pergi. Kalau tidak pergi, pasukan Kebu Mancurat dan pasukannya akan menyerang kami lagi dan menyiksa kita lagi. Mereka sedang mencari Adipati Minajinggo dan Damar Wulan. Ternyata Kebu Mancurat membuat ulah kembali. Kasihan sekali rakyat yang tidak berdosa. Ini tidak bisa dibiarkan. Tunggu Damar Wulan, kami ikut dengan... Kebu Mancurat, jangan kamu sakiti penduduk Majapahit. Hentikan kebiadabanmu. Minajinggo, aku akan menghabisimu. Damar Wulan, aku juga akan menghabisimu.
membantu Kanjeng Adipati Kebo Mercuet untuk menghabisi Damar Wulan. Kami tidak akan membiarkan kamu menyakiti Damar Wulan. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Aku harus bisa bertemu dengan Patih Logender dan meminta penjelasan atas semua yang terjadi. Bisa saja, ini adalah ulah dari Kebo Mercuet. Tapi Gusti Ratu tidak bisa kembali ke Majapahit sekarang. Keadaan sedang kacau balau. Aku takut para penduduk akan menyakiti Gusti Ratu. Aku butuh bantuan kalian untuk menyampaikan surat kepada Patih Logender tentang keadaanku dan juga untuk menghentikan semua kekacauan yang ada di Majapahit serta membersihkan nama baikku. Dan untuk sementara waktu, aku akan meminta Patih Logender menggantikanku sebagai pemimpin di Majapahit. Ampun beribu ampun Gusti Ratu. Tapi menurut hamba, itu adalah bukan cara yang benar. Kalau Gusti Ratu memberi perintah pada Logender, itu sama saja memberi dia kesempatan untuk menjatuhkan Gusti Ratu di hadapan rakyat Majapahit. Aku minta kamu untuk tidak terlalu ikut campur dengan urusanku. Saat ini, aku lebih percaya kepada Patih Logender ketimbang pembunuh ayahandaku sendiri. Ratu, aku percayakan surat itu padamu. Dan aku menunggu jawabannya dari Patih Logender. Daulat Gusti Ratu. Berhati-hati. Rupanya Gusti Ratu ingin Kanjeng Patih membersihkan namanya. Itu tidak akan pernah terjadi. Aku harus mendapatkan surat itu. Aku udah baru ulat. Kanjeng Dewi, tolong cari dan lindungi Gusti Ratu. Biar hamba yang mengejar. Biung, aku tahu maksud kedatangan kalian ke istana ini. Berikan daun lontar itu kepada Biung sekarang juga. Cepat! Maafkan aku, Biung. Aku tidak bisa memberikan daun lontar itu kepada Biung karena aku harus menyampaikan sendiri kepada Kanjeng Patih Logender. Langsung atau kamu berikan kepada Biung, itu sama saja, Ratri. Karena Kanjeng Patih Logender sudah memberikan wewenang pada Biung. Tidak, Biung. Bagaimana? Aku tetap tidak bisa. Berani kamu membantah Biung? Biung akan mengambil semua yang pernah Biung berikan pada kamu. Ratri! Berani kamu membuat Biungmu kesal? Kemanapun kamu pergi,
Biung pasti akan mengejarmu. Damarulan, jangan dikejar. Ada hal yang lebih penting harus kita kerjakan. Ini kesempatan kita untuk membuka mata masyarakat Majapahit agar tidak membenci Gusti Ratu. Apa yang kalian alami saat ini bukan atas dasar titah Gusti Ratu, tapi atas dasar titah Patilo Gender. Jadi, jika kalian ingin menyalahkan, salahkanlah Patilo Gender, bukan Gusti Ratu. Tapi bagaimana mungkin Gusti Ratu tidak tahu apa yang terjadi di negara ini? Dia ratu di negara ini, dan semua keputusan ada di tangan dia. Mana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini? Itu karena Gusti Ratu pun terusir dari Majapahit. Dan kekuasaannya diduduki oleh Patilo Gender. Semua itu tidak benar. Jangan percaya pada pemberontak itu. Mereka sedang mencoba memutarbalikkan fakta. Semua yang dikatakannya itu bohong. Hentikan kebohonganmu, Loh Gender. Jangan membuat mereka membenci Gusti Ratunya sendiri. Aku tidak pernah menghasut mereka. Mereka sendiri yang menilai semua yang terjadi saat ini. Apa itu salahku? Kamu benar-benar licik, Loh Gender. Kamu tega melakukan semua ini pada Gusti Ratu. Kenapa semua orang menyalahkan aku? Apa kalian punya bukti kalau semua itu adalah perbuatanku? Buktinya. Bukti apa yang kamu bawa? Hamba membawa bukti dari Gusti Ratu Kencana yang membuktikan bahwa Gusti Ratu saat ini sedang tidak berada di istana dan tidak mengetahui apa yang terjadi di sini. Hamba harap Kanjeng Pati bisa membacakan isi pesan ini di hadapan seluruh penduduk Majapahit, agar kecurigaan penduduk Majapahit terhadap Gusti Ratu Kencana hilang. Bagaimana ini? Apa sebenarnya isi dari pesan ini? Bagaimana kalau penduduk tahu yang sebenarnya? Apa yang aku lakukan selama ini akan sia-sia. Tapi kalau aku tidak membacakan pesan ini, penduduk pun akan curiga. Kanjeng, tolong bacakan isi pesan itu, Kanjeng. Kami semuanya ingin mengetahui isi yang sebenarnya, Kanjeng. Loh Gender, kenapa kamu diam saja? Apa kamu takut kebusukanmu terbongkar? Buat apa aku takut kalau ini semua bukan kesalahanku? Baiklah, aku akan bacakan apa yang tertulis dalam lontar ini.
Ini memang benar pesan dari Gusti Ratu. Dan Gusti Ratu memintaku untuk menaikkan pajak penduduk. Barang siapa yang tidak mematuhinya akan dihukum gantung. Tidak, itu tidak benar. Gusti Ratu Kencana Wungu tidak pernah berkeinginan untuk menyengsarakan rakyatnya. Ini pasti hanya permainannya saja. Kalian semua jangan percaya. Kalau kalian tidak percaya dengan perkataanku, silakan baca sendiri apa yang tertulis dalam pesan ini. Terima kasih, Cemplon. Kamu sudah menyelamatkanku. Kalau kalian tidak percaya dengan perkataanku, silakan baca sendiri apa yang tertulis dalam pesan ini. Terima kasih, Cemplon. Kamu sudah menyelamatkanku. Kanjeng Patih tidak berdusta. Apa yang tertulis di dalam lontar ini memang benar. Itu tidak mungkin. Kalian jangan percaya hal itu. Itu bukan titah Gusti Ratu. Loh Gendar pasti sudah memasukkannya. Minak Jinggo, kamu jangan sembarangan bicara. Kamu juga lihat sendiri. Aku menerima lontar itu dari orang kepercayaan Gusti Ratu. Itu tidak mungkin. Isi pesan dari Gusti Ratu tidak mungkin seperti itu. Karena kami mendengarnya sendiri. Biung, jangan-jangan ini pasti kerjaan Biung. Prajurit, tangkap mereka! Cepat! Baik, Gusti! Kenapa kalian diam saja? Mereka sudah menipu kalian. Cepat tangkap mereka! Kalau seperti ini, penduduk yang tidak bersalah akan terluka. Ayo pergi. Ayo. Daulat Kanjeng. Menyerahlah kalian. Kalian tidak bisa kabur dariku. Kamu benar-benar licik, Loh Gendar. Kamu berani sekali memasukkan titah Gusti Ratu. Untuk apa kamu marah padaku, Minak Jinggo? Harusnya kalian salahkan diri kalian sendiri karena terlalu bodoh. Kalian harusnya sadar, kalian tidak mungkin bisa menjatuhkan aku. Mungkin aku tidak punya otot, tapi aku punya otak. Kanjeng Patih benar. Kami memang punya otot. Karena itulah, kami tidak akan kalah dengan Kanjeng Patih. Serang mereka!
Sampai kapanpun, kalian tidak akan pernah bisa mengalahkan aku. Siap! Siap! Damar Wulan, Inajiku, kenapa? Kenapa kalian selalu menghalangiku? Sudahlah Kanjeng. Untuk apa Kanjeng buang-buang tenaga dengan amarah Kanjeng? Lebih baik Kanjeng fokus dengan tujuan awal, yaitu menguasai Majapahit tanpa harus memikirkan Kanjeng Gusti Ratu. Apa maksud? Sekarang yang menguasai Majapahit hanya satu, Logender. Karena semua terfokus untuk menyelamatkan Gusti Ratu. Jadi dengan gampang kita akan bisa melumpuhkan Logender. Ya, kau benar. Ini saat yang tepat. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Hormat hamba Kanjeng. Semua yang Kanjeng pinta sudah kami laksanakan. Sekarang semua rakyat Majapahit sudah mengetahui bahwa semua ini adalah perintah Gusti Ratu Kencana Wungu. Aku senang mendengarnya. Menyingkirlah dari hadapanku. Terus pantau keadaan Majapahit dan laporkan padaku. Daulat Kanjeng, hamba mohon diri. Romo semakin suka dengan permainan ini, di mana ada seorang ratu yang dibenci penduduknya sendiri. Lalu, apa yang akan Romo lakukan selanjutnya? Tentu saja, Romo masih membutuhkan bantuan kalian. Apa yang bisa kami bantu, Romo? Kami siap melakukan apapun titah Romo. Romo minta kalian berdua bantu Romo untuk membuat kekacauan yang seolah-olah adalah perbuatan Gusti Ratu. Dengan begitu, penduduk semakin marah dengan Gusti Ratu Kencana Wungu dan tidak akan membiarkan sejengkal pun Gusti Ratu kembali ke Majapahit. Itu tidaklah sulit, Romo. Kami bisa melakukannya. Hanya kalian semua. Serang! Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba Kebo Marcot menyerang kerajaan Majapahit? Aku harus menghalanginya. Dia tidak boleh memporak-porandakan istana ini. Rupanya dia ingin menyerang Kanjeng Adipati dari belakang. Bagus. Bagus. Ada apa, Kebo Marcue? Kenapa kamu datang seperti ini? Apa-apaan ini? Suruh anak buah kamu menjauh dariku. Kau bukan siapa-siapa, Logender. Kau
tidak punya kekuasaan apa-apa. Aku yang berkuasa. Jadi untuk apa? Aku mendengarkan permintaan. Apa maksud kamu? Mulai sekarang, aku yang menguasai Majapahit. Aku yang menguasai dan mengatur kedudukan Majapahit, termasuk dirimu. Apa kau keberatan, Lokender? Kurang ajar. Rupanya dia ingin menguasai tahta Majapahit. Aku tidak boleh kalah dengannya. Tentu saja aku sama sekali tidak keberatan. Aku juga tidak menginginkan tahta Majapahit. Yang aku inginkan adalah putriku Anjasmara pulang dari tangan Indrasena. Lagi pula, kekuatan kamu sangat tidak tertandingi. Hanya kamulah yang pantas menjadi Raja Majapahit. Tapi ada satu yang masih aku ragukan. Keraguan apa lagi, Lokender? Apa kamu bisa diterima oleh penduduk Majapahit? Karena biar bagaimanapun, penduduk Majapahit tahu bahwa pemimpin mereka adalah Gusti Ratu. Dan kalau memang kamu ingin dicintai penduduk Majapahit, kamu harus menikahi Gusti Ratu, mengalahkan Minak Jinggo yang sangat mencintai Gusti Ratu, dan Damar Wulan yang menginginkan tahta Majapahit. Dan untuk itu, aku akan membantu kamu mewujudkan keinginan kamu. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus berpikir pintar. Kita harus menghabisi Damar Wulan dan Kang Mas Udar yang sudah membunuh bobo kamu. Dengan begitu aku yakin Gusti Ratu akan dengan mudah jatuh di pelukan kamu. Aku setuju denganmu. Tapi sebelum itu, aku harus lebih dulu menemukan rencanamu. Kamu tidak usah khawatir soal itu. Aku sudah tahu di mana keberadaan Gusti Ratu. Aku sudah mendapat pesan dari Gusti Ratu. Gusti Ratu ada di selatan hutan Majapahit. Bodoh sekali dia memberitahukan keberadaannya padamu. Aku akan ke sana sekarang. Ayo. Bagaimana? Apa yang dikatakan Lokender? Kamu pasti akan menikahi Anjasmara. Tapi kamu tahu sendiri, Anjasmara sangat mencintai Damar Wulan. Maka dari itu, kalau kamu ingin menikahi Anjasmara, kamu harus membunuh Damar Wulan terlebih dahulu. Dia pikir aku takut dengan ancamannya, Bopo. Tapi tidak. Karena dengan izinnya atau tidak, aku akan tetap menikahi Anjasmara. Lalu, bagaimana dengan Damar Wulan? Apa kamu ingin tetap membunuhnya? Bagaimana aku tidak ingin membunuhnya? Damar Wulan adalah penghalang utama kan cintaku pada Anjasmara. Dan aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Tapi tidak sekarang. Sekarang yang terpenting untukku adalah menikahi Anjasmara. Sebelum ada yang tahu bahwa Anjasmara sedang bersama aku sekarang, Bopo. Rupanya Indrasena yang sudah menyembunyikan Anjasmara. Celaka. Dia pasti akan menyakiti Anjasmara. Aku harus segera menolongnya. Jangan sampai Anjasmara menikah dengan Indrasena. Tapi bagaimana dengan Gusti Ratu? Apa kamu meremehkan? Dengar Damar Wulan, aku adalah Minak Jinggo. Aku siap menyerahkan jiwa ragaku untuk Gusti Ratu. Jadi, walau harus bertaruh nyawa sekalipun, aku siap melindungi Gusti Ratu. Tanpa kamu, tidak akan aku biarkan siapapun menyentuh Gusti Ratu, walau seujung kukuku. Benar, Damar Wulan. Kamu tidak perlu mencemaskannya. Masih ada kita yang bisa menjaga Gusti Ratu.
Sekarang kamu pergi. Selamatkan Anjasmara. Iya, cepat kamu pergilah. Jangan sampai terlambat menyelamatkannya. Baiklah, aku titipkan Gusti Ratu pada kalian. Apa? Logender sudah memasukkan titah dan membuat rakyat percaya bahwa itu aku yang melakukannya. Betul, Gusti Ratu. Dan sekarang rakyat makin marah dan membenci Gusti Ratu. Itu benar. Mereka sudah mengira kalau Gusti Ratu benar-benar sudah tidak peduli lagi pada mereka. Dan dengan sengaja menaikkan pajak berkali-kali lipat. Aku tidak bisa membiarkan rakyatku terus-terusan dipengaruhi oleh legenda. Aku harus menjelaskan semuanya ini. Tunggu, Gusti Ratu. Sebaiknya Gusti Ratu kembali ke goa dulu. Keadaan sangat berbahaya kalau Gusti Ratu pergi sekarang. Rakyat sedang marah. Dan Gusti Ratu tidak bisa bicara apa-apa. Mereka tidak akan percaya pada Gusti Ratu. Itu benar, Gusti Ratu. Gusti Ratu sudah melihat sendiri kan tadi bagaimana seorang gadis yang bernama Arum. Dia sudah salah sangka kepada Gusti Ratu dan berusaha membunuh Gusti Ratu berkali-kali tanpa mau mendengarkan penjelasan kita. Jadi menurut kami, lebih baik Gusti Ratu tetap di goa sebelum kami berhasil meyakinkan mereka kalau bukan Gusti Ratu yang menurunkan titah. Mari Gusti Ratu, kita ke goa sekarang. Ya. Maafkan aku. Aku melakukan ini pada kamu. Karena aku harus segera menyelesaikan masalah ini. Cepatnya kita harus sampai ke tempat Gusti Ratu. Ayo. Celaka. Gusti Ratu pasti nekat pergi untuk menjelaskan kesalahpahaman pada rakyat. Apa? Jadi, Gusti Ratu pergi sendirian? Iya, kita harus segera menghentikannya. Kalau tidak, dia bisa dibunuh. Ayo. Ayo. Apa? Jadi, Gusti Ratu pergi sendirian? Iya, kita harus segera menghentikannya. Kalau tidak, dia bisa dibunuh. Ayo. Ayo. Ayo, udah murah-murah, ayo. Candol. Pilih yang candol. Aku harus cari tahu dulu tentang kebenarannya. Siapa sebenarnya yang sudah membuatku dibenci oleh rakyatku sendiri seperti ini? Apa benar kata mereka kalau semua ini adalah ulah Logender? Baru setelah itu, aku akan menyelesaikan kesalahpahaman ini dengan rakyatku dan mengembalikan nama baikku. Ini perintah dari Gusti Ratu. Cepat. Ayo bayar. Ayo cepat bayar. Oh Tuan, bagaimana harus bayarnya? Hamba tidak punya uang, Tuan. Jangankan bayar pajak, beli beras pun susah. Hamba hanya seorang janda. Kami tidak peduli. Kamu punya uang atau tidak? Jelas, kamu harus bayar sekarang juga. Kalau tidak, kami laporkan Gusti Ratu. Biar kamu dan anakmu dihukum penggal. Ampun, tolong kasihan kami. Kami benar-benar tidak punya uang. Hancurkan rumah ini. Jangan Tuan. Jangan hancurkan rumah hamba, Tuan. Jangan. Tolong Tuan, tolong. Ampuni hamba. Jangan hancurkan rumah hamba. Baik, kami akan berhenti menghancurkan rumahmu. Tapi karena kamu tidak bisa membayar pajak itu, maka anak kamu menjadi gantinya. Bawa anak itu. Jangan Tuan. Jangan ambil anakku, Tuan. Jangan Tuan. Jangan Tuan. Jangan ambil anakku. Jangan ambil anak saya. Lepaskan anak saya. Lepaskan anak saya. Lepaskan anak saya. Tolong, lepaskan anak saya. Lepaskan anak saya. Anakku. Lepaskan anakku. Kasihan sekali wanita itu. Prajurit itu pasti akan membawa anaknya untuk dijadikan budak demi menutupi pajak.
Ratu Kencono benar-benar kejam. Dia tidak berkemanusiaan. Sampai-sampai dia tidak pernah memikirkan rakyatnya sendiri. Ya, benar itu. Mereka sangat kejam sekali. Mereka pasti mau ke tempat Anjasmara. Aku tidak boleh kehilangan jejak mereka. Aku harus segera menolong Anjasmara dari tangan mereka. Indrasena, ada apa? Sepertinya ada yang mengikuti kita. Tidak ada siapa-siapa. Itu mungkin hanya perasaan kamu. Benar. Tidak mungkin ada orang yang bisa mengikuti kita sampai di tempat ini. Kalaupun toh itu ada, itu artinya dia hanya menyerahkan nyawanya untuk kita. Mungkin Bopo dan Biung benar. Mungkin ini hanya perasaan aku saja. Kalau begitu ayo kita lanjutkan perjalanan. Ya. Ayo. Lepaskan anak itu. Minggir, jangan ikut campur urusan kami. Aku tidak akan pernah minggir sebelum kalian melepaskan anak itu. Beraninya kamu menantang kami.